Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Maulana Muhammad ibn Abdillah. Sahabat-sahabatku, dimanapun tentunya kalian berada, salam sehat, salam kompak, salam sejahtera. Kali ini saya akan tentu menanggapi dari perkembangan polemik nasab Bani Ba'lam, di mana saya sering mengangkat dan mengkritisi, memberikan suatu penjelasan, memberikan suatu bantahan dan kilah mengenai daripada habaib Bani Ba'lam. Akan tetapi kali ini saya akan membuka bahwa apa yang menjadi sebuah tujuan mereka agar tentu terwujud. Sehingga salah satu daripada selain dari berbagai macam sejarah yang mereka klaim, dan saat ini di mana mereka sedang diperbincangkan, di mana saat ini mereka sedang dipertanyakan. Di situ pula lah kita menyaksikan fenomena-fenomena di mana berbagai macam acara yang digelar oleh para habaib Ba'alawi semakin meningkat, semakin tentu padat, dan bahkan ya kita lihat mengada-ngada, yang penting ada acara. Sehingga tujuan mereka untuk memproklamirkan diri sebagai cucu baginda Rasulullah SAW tak pernah tidak padam, dan berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan bahwa mereka keturunan baginda Rasulullah SAW. Dan terakhir saya menampilkan di background saya di sini ada ceramah daripada salah satu oknum Habib Ba'alawi, Habib Bahar bin Sumaid, di mana ini adalah haul guru tua, yaitu salah satu habib pula di sana, di daerah Palu. Nah, saudaraku, tentu saat ini sudah mulai mungkin keluar Pulau Jawa, yang dimana mereka sering sekali melakukan kegiatan-kegiatan haul. Kemudian kemarin ada pertemuan alumni 212, kemudian memperingati mati syuhada Laskar FPI, kemudian banyak, sehingga setelah munculnya tesis Kiai Imad itu mungkin sekarang ini ratusan akan beranjak kepada angka ribuan kegiatan-kegiatan yang berlapis-lapis, yang bertubi-tubi, yang dilakukan oleh habaib Ba'lam. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk selalu memproklamirkan bahwa mereka itu adalah cucu baginda Rasulullah SAW, agar tetap selalu eksis, agar tetap selalu terjaga solid, yang seolah-olah tidak terbantahkan. Sehingga kalaupun mereka tidak diundang oleh masyarakat secara umum, ya mereka pun mengadakan pengajian-pengajian secara sendiri. Dan saya kemarin sudah saya tampilkan pula konten saya, di mana salah satu yang efektif bahwasanya tidak untuk memberikan jam yang lebih banyak pada mereka, yang justru mengumbar khurafat, yang mengumbar pemecah belah dari narasi-narasi mereka. Dan tentu ini bagi kita masyarakat secara umum, hendaknya kita memboikot daripada habaib Ba'alawi untuk tidak tentu ya mengundang mereka di sebuah acara pengajian. Karena tidak usah, orang yang mulia itu ya kita perlakukan halayaknya seperti raja. Tak layak taat bagi pemerintah seorang habaib yang mengaku cucu Nabi untuk kita berikan tempat ya ceramah, mana situ bisa kita katakan, apalagi ada nominal-nominal tertentu dan sebagainya. Tentu ini adalah amat sangat mencidrai betapa bayaran-bayaran itu seolah-olah menjadi tolak ukur kehormatan para cucu Nabi. Jadi kita ngambil suatu sisi yang positif saja, yang positif. Bukan berarti kita sedasar benci untuk memboikot, akan tetapi kita memboikot dari mereka untuk memuliakan mereka, kita perlakukan halayaknya seperti raja dan tidak untuk memerintahkan pada mereka. Ya mungkin masyarakat banyak yang sepakat, dan ada pula kalian yang menentang, yang tentu masih menjadi muhibin akut, yang tidak mau menerima kebenaran dan fakta yang sesungguhnya. Sehingga apapun kalian tidak bisa move on, menerima dengan apa yang sudah menjadi kajian kita secara umum, apa yang kita ketahui dari data-data mereka, dari sejarah-sejarah mereka. Sehingga sampai saat ini hal itu tidak terbukti, dan tidak ada ketegaran, tidak ada penjelasan yang resmi disampaikan oleh Robitoh Alawiyah sebagai ketua pengayom daripada Bani Ba'alawi yang ada di Indonesia. Bahkan orang-orang yang kita anggap sebagai ulama sekalipun tidak ada statement mereka untuk membantah dari apa yang kita pertanyakan selama ini. Nah, saudaraku, kembali lagi kepada acara haul, acara pengajian-pengajian. Kalaupun mereka tidak digunakan oleh masyarakat, maka itu adalah salah satu cara mereka untuk memproklamirkan bahwa mereka agar tetap eksis, menjaga keyakinan masyarakat, antusias masyarakat. Tapi alangkah tentunya masyarakat mau percaya begitu saja tanpa adanya bukti. Alangkah tentu prihatin kita tanpa harus menggali, mengkaji, meneliti tentunya dari nasab mereka. Sehingga tak heran, dan itu bisa dibuktikan dan disaksikan semenjak mulai dari polemik nasab ini, panggung-panggung mereka berserakan kemana-mana.
bahkan bertubi-tubi, bahkan hampir tiada hari tanpa haul, tiada hari tanpa kajian dan pengajian. Itulah tentu yang kita saksikan selama ini tentang keluarga Bani Ba'lawi. Nah, adapun tentunya kesepakatan atau tidak tentang hal ini, kalian setuju atau tidak, itu hak asasi kalian. Akan tetapi saya mengungkap fakta bahwa itulah tentu orang yang kita pertanyakan, di mana selama ini walaupun kita tidak nyatakan, maka itu akan terbukti secara sendirinya. Mungkin kita akan sepakat semuanya, semua kita akan sepakat ketika kita dinafikan bahwa kita bukanlah dari datuk kita dan kita disuguhkan data bahwa tidak ditemukan datuk kita, mungkin kita akan menerima. Saya yakin justru orang awam itu akan legowo dan menerima. Oh, ternyata itu hanya fiktif belaka, ternyata itu saya salah informasi. Karena selama ini saya menganggap bahwa datuk saya itu si A, akan tetapi orang lain itu ternyata berkilah bahwa sesungguhnya saya itu bukanlah datuk saya. Saya yakin masyarakat Nusantara ini akan menerima dengan kenyataan itu. Dan yang kita saksikan beda 100% dari kalangan Bani Ba'lawi, yang mana seolah-olah itu dipertaruhkan, yang mana itu seolah-olah menjadi suatu hal yang penting, di mana bahkan nama Habaib sebagai cucu baginda Nabi SAW itu adalah suatu hal yang amat sangat berpengaruh di kehidupan mereka fid dini wa dunya wal akhirah. Apakah itu kemurnian? Tentu orang yang mempunyai hati yang tawadhu, hati yang bijak, dengan fenomena seperti ini kita bisa lihat dan saksikan tanpa harus kita terlalu banyak berkomentar, terlalu banyak meneliti. Akan tetapi tingkah pola perilaku mereka itulah yang kita cermati dan amati, dan tentu di situ memberikan suatu kesimpulan, apa iya orang seambisi itu, orang senapsu itu, orang yang saya rasa ini suatu hal yang aneh dan di luar nalar bahkan. Jadi silahkan sekali lagi bagi sahabat-sahabatku yang masih percaya ya monggo, yang tidak percaya jangan pula kalian salahkan, itu hak asasi. Dan tentu segala hal apa yang kita yakini esok tentu akan mendapatkan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudaraku, dalam hal ini adapun perbedaan-perbedaan itu di mana tentu kita mempunyai latar belakang masing-masing, di mana kita tidak percaya dengan katanya, dan yang satu sisi kalian hanya dengan mengandalkan husnuzon. Cuman kalau kita tentu berbicara tentang ilmu, apa sih faidah ilmu, apa sih yang dinamakan dengan ilmu, apa sih ilmu itu, di mana sih kedudukan akal ilmu itu, di mana sih, di situ maka kita akan melihat dan bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya mereka itu siapa. Sehingga mudah-mudahan video saya ini ada manfaat dan bagi sahabat-sahabatku bisa mengambil iktibar dengan sempurna, sehingga kita tidak salah pilih dan memilih. Nah itu saudaraku, mudah-mudahan kita semua diteguhkan keimanan dan termasuk tentu dari bagian umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengikutnya yang diakui dan mendapat syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Saya kiri wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.